Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Sudiasi Parista dengan NIM 19130910009 dari kelas 5 Biologi. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai identifikasi plankton yang telah saya buat sebelumnya. Spesies plankton yang pertama adalah Brachionus plicatilis, yang memiliki bentuk tubuh yang bilateral simetris. Tubuhnya ini menyerupai piala yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, badan, dan kaki atau ekor. Antara kepala dan badan tidak jelas, sedangkan bagian kaki dan ekor berakhir dengan belahan yang disebut dengan jari. Suhu optimal untuk pertumbuhan dan reproduksinya adalah 22-30 derajat Celcius. Salinitas optimal 10-35 ppt. Yang betina dapat tahan sampai 98 ppt. Kisaran pH antara 5-10 dengan pH optimal 7,5-8. Siklus hidup pada Brachionus plicatilis adalah untuk jantan yaitu 3-6 hari, sedangkan untuk betinanya antara 12-19 hari. Jenis plankton yang kedua adalah Canthocamptus sp, yang mempunyai antena yang sangat pendek yang terdiri dari 9 segmen. Antena kedua membagi dalam 2 cabang menjadi 2 cabang pendek. Tubuhnya seperti berbentuk silinder dan tidak dapat dibedakan antara bagian anterior dan posterior. Biasa ditemui di air tawar yang abdomennya relatif luas dan datar. Jantan memiliki ukuran 0,5 mm, sedangkan betinanya 0,6 mm. Canthocamptus sp ini hidup di air dari Samudra Arktik ke Samudra Atlantik. Canthocamptus sp termasuk copepod harpacticoid yang mempunyai antena yang sangat pendek yang terdiri daripada tidak lebih daripada 9 segmen. Jenis plankton ketiga adalah Nauplius sp, yang mempunyai tubuh bersegmen dengan appendage menyatu berbentuk seperti daun. Jantan dewasa berukuran 8-10 mm, sedangkan betina dewasa berukuran 10-12 mm. Tubuh Nauplius sp terbagi atas kepala, toraks, dan abdomen. Nauplius dapat memakan detritus, ganggang, bakteri, dan ragi laut. Nauplius tidak dapat menyaring makanannya. Hewan ini mendapatkan makanan dengan memanfaatkan gerakan kaki renang dan umbai-umbai mulutnya yang menghasilkan pusaran air dan arus yang membawa partikel makanannya ke saringan maksila yang selanjutnya akan diteruskan ke mulutnya untuk ditelan dan dicerna. Jenis plankton yang keempat adalah Arcella sp. Zooplankton ini berwarna orange sampai kecoklatan, berbentuk bulat, memiliki alat gerak pseudopodia atau kaki semu. Membran sel terlihat keras dan terdapat bulatan di bagian tengahnya. Arcella terdiri dari protoplasma yang dibungkus membran sel atau plasmalemma yang berfungsi sebagai pelindung sel. Arcella mempunyai pseudopodia atau kaki semu sebagai alat gerak. Bentuk tidak tetap, membran sel sangat tipis dan bersifat elastis, disebut dengan plasmalemma, yang memiliki vakuola makanan untuk mencerna makanannya. Arcella menghuni kolam air tawar, perairan eutrofik, rawa-rawa, lumut, serta dedaunan basah. Beberapa spesies juga dapat ditemukan di tanah. Selanjutnya ada plankton dengan nama ilmiah Trichocerca sp. Zooplankton ini berbentuk bulat lonjong, memiliki alat gerak berupa flagel pendek. Di bagian anterior terdapat alat penyaring makanan dengan tubuh yang elastis. Trichocerca memiliki alat berupa bulu-bulu halus atau panjang meruncing pada bagian anterior yang digunakan untuk memasukkan makanan ke mulutnya. Trichocerca dapat berenang dan sudah dapat dibedakan jantan dan betinanya. Tubuhnya agak membengkok serta memiliki ekor yang mengerucut pada bagian posterior. Kemudian ada Keratella sp. Zooplankton ini memiliki 4-6 bentukan seperti tanduk di bagian anterior, memiliki 1 atau 2 bentukan seperti tanduk di bagian posterior yang panjangnya berbeda, dan tubuh terlihat ada bentukan segi 6 atau poligonal yang terlihat jelas dan terkadang samar. Keratella cochlearis ditemukan di seluruh dunia di habitat laut.
payau, dan air tawar. Setiap badannya yang tergenang kemungkinan mengandung rotifera dan Keratella cochlearis mungkin adalah spesies yang paling umum dan paling tersebar luas di dunia. Lalu ada Polyarthra sp. Zooplankton ini memiliki bentuk tubuh mirip lalat yang memiliki sekitar 4 bentukan seperti sayap. Di bagian anterior terdapat 2 bentukan seperti tanduk dan terdapat bulu-bulu di ujung dan sekelilingnya. Polyarthra banyak ditemukan pada epilimnion danau di seluruh dunia. Ini lebih umum di zona limnetik daripada zona pesisir, dan sebagian besar populasi dibatasi oleh ketersediaan alga dan predasi. Predator umum termasuk protozoa, hydra, cladocerans, copepoda, cauborus, mysids, dan rotifera predator. Gerakannya sering ditentukan oleh organisme mangsa seperti ganggang hijau berflagel. Selanjutnya ada Bosmina longirostris. Karakteristik utama untuk jantan adalah antena berlekuk dengan kaki pertama yang dimodifikasi. Betina memiliki antena yang besar dan menempel di kepala, melengkung ke belakang sejajar satu sama lain. Baik jantan maupun betina memiliki mukro yang runcing dan panjangnya bervariasi tergantung di mana mereka ditemukan. Bosmina longirostris ditemukan di seluruh dunia, di danau dan kolam, sebagian besar di daerah pesisir. Bosmina dapat ditemukan di danau pedalaman, bervariasi dalam karakteristik fenotipik. Danau pedalaman akan memiliki jumlah yang berbeda tergantung pada predasi dan morfometri danau. Kemudian ada plankton dengan nama ilmiah Bythotrephes cederstroemi. Bythotrephes cederstroemi memiliki tulang ekor yang panjang, kokoh, dan berduri yang dapat mencapai hingga 80% dari panjang maksimum 1 cm zooplankton. Awalnya ditemukan di seluruh danau Palearktik, yang dimana Bythotrephes cederstroemi ini sekarang menjadi anggota terkemuka dari kumpulan zooplankton di Laurentian Great Lakes dan danau pedalaman lainnya di Kanada dan Amerika Serikat. Sekian dari video saya, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan saya akhiri dengan Om Santi 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 Om.